Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yunita. Di sini saya akan memaparkan tentang anatomi dan fisiologi sistem otot pada manusia. Seperti yang kita ketahui, apa itu jaringan otot? Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Selain fungsi otot sebagai alat gerak aktif, membentuk postur tubuh dan menghasilkan panas, otot memiliki tiga kemampuan khusus, yaitu yang pertama ada kontraktibilitas. Kontraktibilitas yaitu kemampuan otot untuk melakukan yang memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, ekstensibilitas. Ekstensibilitas yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga, elastisitas. Elastisitas kemampuan otot untuk kembali pada bentuk semula setelah berkontraksi. Berdasarkan jenis-jenis otot, otot terbagi menjadi tiga: otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama ada otot rangka atau yang disebut dengan otot lurik. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat tiga bagian, yaitu nukleus, muscle fiber, dan muscle contraction. Otot rangka berbentuk silindris atau serabut panjang. Setiap sel mempunyai banyak inti dan terletak di bagian tepi sarkoplasma. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon, bekerja di bawah kendak atau otot sadar. Kontraksi otot lurik cepat tetapi tidak teratur dan mudah lelah, melekat pada rangka tubuh. Adapun struktur mikroskopis otot rangka yang terbagi menjadi beberapa, yaitu otot skelet disusun oleh bundel-bundel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang disebut myofiber atau serabut otot. Setiap serabut otot adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma, yang penuh dengan bermacam-macam organela berbentuk silinders yang panjang disebut myofibril. Myofibril disusun oleh myofilamen yang berbeda-beda ukurannya. Filamen yang tebal terdiri dari protein myosin, sedangkan filamen yang tipis terdiri dari protein aktin. Yang kedua ada otot polos. Dapat lihat pada gambar di samping terdapat dua bagian, yaitu nukleus dan muscle fiber. Otot polos berbentuk sel seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujungnya meruncing. Dalam setiap sel otot polos terdapat satu inti sel yang terletak di tengah dan berbentuk pipi. Otot polos tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai unit tunggal. Yang ketiga ada otot jantung. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat tiga bagian, yaitu nukleus, muscle fiber, dan junction between two cell. Otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Setiap sel mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot tidak sadar dan selnya dilengkapi serabut saraf dan saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat dan hanya terdapat di jantung. Berdasarkan kinerjanya otot terbagi menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Pada otot antagonis yaitu otot yang kerjanya saling berlawanan. Contohnya, ekstensor meluruskan, fleksor membengkokkan, abduktor menjauhi badan, depresor ke bawah, elevator ke atas, supindor menengadah, dan pronator menelungkup. Sedangkan pada otot sinergis adalah otot yang kerjanya saling membantu. Contohnya, pronator teres dan pronator quadratus.
Selain itu, ada contoh yang lain, yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya, gerak pada siku, lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Selanjutnya, aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contohnya, gerak meregangkan tangan, membuka tungkai kaki, serta mengacungkan tangan. Selanjutnya, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak menegangkan, sedangkan gerak depresi merupakan gerak menurunkan. Contohnya, gerak menengadah dan menundukkan kepala. Selanjutnya, supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak melungkupkan tangan. Selanjutnya, inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerak memiringkan dan membuka kaki ke arah luar. Selanjutnya, rotasi. Rotasi gerakan melingkar satu sumbu sentral. Contohnya, gerak memutar kepala. Adapun struktur otot rangka tersusun atas sel-sel panjang yang tidak bercabang yang disebut serabut otot. Sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Setiap serabut otot dilapisi oleh jaringan ikat lembut yang disebut endomysium. Beberapa kumpulan dari serabut tunggal membentuk vesikulus yang dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perismisium. Adapun bagian-bagian dari struktur otot rangka, yaitu tendon, otot perut, epimysium, fasciculus, endomysium, sarkolema, sarkoplasma, myofibril, inti, perimysium, dan serat otot tunggal. Selanjutnya ada anatomi sel otot. Jika diamati lebih lanjut, bagian dalam serabut otot tersusun atas serabut halus yang disebut myofibril yang terdapat di filamen protein. Filamen protein ini terbagi menjadi dua, myofilamen tebal atau filamen myosin dan myofilamen tipis atau filamen aktin. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Ya, ini bagian-bagian dari anatomi sel otot. Dalam sel serabut otot, ini terdapat unit kontraksil yang disebut dengan myofibril. Perluasan sarkoplasma mengadakan hubungan dengan myofibril ini. Ketika myofibril diamati dengan mikroskop elektron, ditemukan adanya pita terang dan pita gelap. Pada pita A, daerah gelap pada sarkomer yang mengandung aktin dan myosin. Pada zona H, daerah terang yang mengandung aktin dan pita I. Daerah terang yang berada di antara dua sarkomer dan garis Z. Terdapat dua myofilamen, yaitu filamen myosin dan filamen aktin. Pada filamen myosin terdiri dari dua utas peptid yang satu sama lainnya saling melilit dalam suatu heliks yang ujungnya membentuk kepala. Yang kedua itu filamen aktin, terdiri tiga unsur, yaitu troponin, tropemyosin, dan aktin. Selanjutnya ada sumber energi kontraksi. Dari mana sumber energi kontraksi? Sumber energi dalam kontraksi otot adalah ATP yang akan dibebaskan melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim ATPase. Selain ATP, di dalam otot tersimpan senyawa fosfat yang berenergi tinggi lain disebut fosfagen yang didapat berupa fosfokeratin, fosforil arginin, fosforil taurosiamin, fosforil glikosianin atau fosforil ambisin. Reaksi ini berlangsung secara bolak-balik jika ATP yang diproduksi secara berlebihan. Nah, adapun mekanisme kontraksi otot. Dari perjalanan impuls hingga masuk ke myofibril, impuls menuju ke saraf, dari saraf ke sinapsis, dari sinapsis menuju ke neurotransmitter. Neurotransmitter ini menyampaikan impuls ketika ada rangsangan yang akan dibawa itu ke transmitter, contohnya asetilkolin. Dari asetilkolin inilah maka timbullah potensial aksi. Ketika terjadi potensial aksi sehingga tubulus T atau transverse menyebabkan retikulum sarkoplasmik
retikulum sarkoplasmik mengeluarkan ion Ca lalu ke myofibril. Adapun gangguan otot yang mungkin terjadi pada diri sendiri, yaitu distrofi otot, adalah penyakit genetik yang merusak serat otot. Gejalanya itu termasuk kelemahan, kehilangan mobilitas, dan kurangnya koordinasi. Yang kedua, fibromialgia adalah gangguan kronis yang ditandai dengan nyeri otot yang luas, kekakuan, kelelahan, dan nyeri daerah tertentu. Yang ketiga, atrofi. Atrofi ini penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Hal ini disebabkan oleh virus. Yang ketiga, hipertrofi. Otot yang berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Yang selanjutnya, tetanus. Penyakit ini menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena adanya infeksi bakteri tetanus. Selanjutnya ada penyakit hernia abdominalis. Penyakit ini sobeknya dinding otot abdominal sehingga usus turun ke bawah dan memasuki bagian sobekan tersebut. Selanjutnya, miastenia gravis. Penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan kelemahan otot dan kelelahan. Dan yang terakhir, kram atau kejang otot terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Sekian hasil video presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.